Hey, merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma Iqbal Lutfi. Hoş geldiniz. Jadi, kemarin kan gue sempet posting status WA dan buat story IG gitu kan, yang seperti Yani ini. net bize bir cevap vermiyor. O yüzden buraya biraz koyuyoruz. Bir sayı. Nah, jadi di postingan itu kan kelihatan banget bahwasanya gue udah kuliah tatap muka ya, udah offline lah istilahnya gitu. Nah, dari postingan tersebut banyak yang bertanya kepada gue, Bang, lu kok udah tetap muka belajarnya, kok udah nggak online ya, udah normal ya di Turki ya, Bang, mahasiswanya kok dikit banget, Bang, perasaan kemarin lu masih online belajarnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Nah, daripada gua jawabin satu-satu, mending gua buat konten ini, yaitu tentang bagaimana sih sistem perkuliahan di Turki saat ini, khususnya itu di kampus gua, Istanbul Aydın University. Oke. Tapi sebelum itu, reklamlar geliyor. Ayo maju, maju terus, pantang mundur. Tonton terus, jangan di skip, oke? Uçebe, Doğrutebe. Şimdi birinci konu, birinci eleman. 1, 2, 3 ve 4. Oke, jadi sebetulnya sistem perkuliahan di Turki itu menggunakan sistem hibrid. Apa? Hibrid. Iya, hibrid. Jadi hibrid itu adalah penggabungan antara online dan offline. Jadi ini online, ini offline. Gabungan jadi hibrid. ya jadi situ. Jadi penggabungan antara online sama offline gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi itu adalah ada yang offline dan ada juga yang online. Jadi kalau di kampus gua, kita bisa milih antara kita mau masuk ke kelas atau belajar melalui online gitu. Nah, kalau misalkan mau masuk kelas berarti kita offline. Kalau misalkan mau online, bisa di rumah, bisa di mana aja, yang penting online lewat internet gitu. Kita tinggal pilih yang online gitu. Kayak misalkan di jurusan gua, jurusan Yönetim Bilişim Sistemleri atau bahasa Inggrisnya Management Information System gitu kan. Di jurusan gua itu ada 4 pelajaran yang hibrid dan ada 4 pelajaran yang full online. Nah, di pelajaran-pelajaran yang hibrid itu, jadi kita bisa milih. Kayak misalkan kemarin di postingan yang kemarin tuh, itu adalah pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika kita bisa milih mau offline langsung datang ke kampus, atau mau online. Nah, bagaimana sih sistemnya? Bagaimana kok bisa gitu? Ada yang offline, ada yang online dalam satu pelajaran, dalam satu waktu, dalam satu kesempatan. Gitu. Bagaimana? Nah, ini yang mau aku bahas. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di gambar ini, ya. Di sini, ini kan ada yang namanya kamera, proyektor, dan mic. Jadi si kamera itu menunjuk ke sini, si hojaknya itu. Nah, nanti si kamera itu akan ada di sini, dan proyektor itu bakal nampilin yang apa kita lihat gitu. Nah, jadi mau use atau dalam bahasa Indonesia adalah tatap muka, baik tatap muka atau mau online, itu sama aja. Yang didapat ilmunya tetap sama gitu. Nah, tapi ya, karena kampus gua ini adalah institusi,
Jadi harus mencantumkan hash kode ke UBIS ya. UBIS itu apa sih Kak? UBIS adalah kayak sistemnya punya Aydın University, Istanbul Aydın University gitu. Nih, aku bakal tunjukin UBIS itu bagaimana. UBIS itu seperti ini. Nih ya, kita masuk ke UBIS. Nih, masukkan kode. Nah, di sini kita wajib memasukkan hash kode. Hash kode. Jadi hash kode itu sangat penting di Turki. Nah, hash kode itu sangat penting. Kenapa? Karena hampir setiap instansi itu pasti menggunakan hash kode untuk keamanan kesehatan kita juga. Lah, apa sih Kak itu hash kode? Kok bisa menjaga keamanan kesehatan kita? Jadi hash kode itu adalah kode yang dikasih oleh Menteri Kesehatan Turki menggunakan suatu sistem. Jadi seperti ini cara berpikirnya. Jadi kita itu memiliki nomor kimlik yang berbeda-beda, nomor TJ yang berbeda-beda setiap orangnya. Kalau di Indonesia misalkan NIK ya, NIK, nomor induk kependudukan ya, yang ada di KTP itu. Nah, setiap orang kan memiliki itu beda-beda. Jadi cara mendapatkan hash kode itu kita ada dua cara, menggunakan SMS dan menggunakan aplikasi. Baik menggunakan SMS atau aplikasi, keduanya tetap harus mencantumkan nomor TJ tadi ya, nomor kimlik tadi, dan tahun lahir. Nah, jadi ketahuan tuh. Jadi setiap orang itu memiliki TJ yang berbeda-beda. Jadi setiap orang tidak akan mendapat kode yang sama setiap orangnya. Nah, terus bagaimana kok bisa menjaga kesehatan kita? Sebetulnya bukan menjaga, tapi dengan kita mencantumkan, mengirimkan nomor TJ kita ke Menteri Kesehatan, nah, pada Menteri Kesehatan, nah, nanti kita di situ Menteri Kesehatan itu bakal mengcek apakah TJ kita itu adalah termasuk TJ yang kena COVID-19 atau tidak. Nah, jadi kalau di Turki itu orang-orang yang kena COVID-19 itu pasti bakal dicatat TJ-nya ya, nomornya itu. Nomor kependudukannya itu pasti dicatat dan masuk data. Pasti statusnya sudah kena corona gitu, misalkan. Nah, jadi kayak misalkan gua nggak pernah bermasalah dengan corona, jadi di situ Riskdale, jadi yang artinya itu tidak ada resiko. Gue pernah masukin hash kode. Gue dulu tuh punya hash kode yang menggunakan paspor ya. Dulu gue pernah menggunakan paspor. Gue coba masukin sini nggak gecerli. Gue kira lah kenapa nih kok nggak gecerli ya. Tapi gecersis yang artinya nggak lolos. Kenapa nih nggak lolos, kata gue. Kenapa nggak lolos? Ternyata itu harus sesuai dengan TJ yang gua miliki di sini. Nah, yang gua daftarkan ketika daftar kampus. Jadi TJ kita ini bakal dicatat di sini ada nih, Ikamet dan Sigorta di sini punya gua. Ini kelihatan. Nah, jadi yang hash kodenya itu juga harus sama dengan ini. Nggak boleh nomor yang berbeda dari ini gitu. Makanya itu. Nah, baru ketika kita telah mencantumkan hash kode ya, baru kita bisa use users reservationu gitu kan. Yang artinya kita reservation ya untuk pelajaran tatap muka. Nah, di sini gua udah ada 4 pelajaran yang udah gua daftarin, yaitu matematika, program lama, isletmeye, giris, sama genel ekonomi. Nah, ini hanya 4 gitu dari 8 mata pelajaran yang gue ambil di semester ini. Ya, nih kalau kita lihat nih,
ini adalah pelajaran-pelajaran yang gua ambil tuh ada 8. General Economy, Hukukun Temel Kavlam Lare, English J, Let me Girish, Matematik, Tuk Dili, Unitim Bilishim Sistem Leri, dan program lama. Ya. Jadi dari ke-8 ini hanya 4 tadi yang hybrid gitu. Dan keempat-empatnya gue ambil untuk use gitu. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian enggak reservation ya, itu jangan khawatir ya. Pasti kalian bakal masuk ke online dash lerim ya. Jadi di sana ada online dashnya. Nanti, nah di sini disebutkan ya, bakal muncul tulisan di sini nanti ya, yaitu Janle Derse Basla di sini ketika 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Yaitu misalkan aku kasih contoh. Di sini kan aku punya jadwal kayak gini. Kayak matematika ini aku di sini ada ininya, ruangannya karena USUZ. Nah, tapi di sini ada Hukukun Temel Kavram Lare yang online. Nah, di sini itu pada hari Rabu jam 9 sampai jam 11 kan. Nah, jam 9 jam 9 kurang 5 menit. Nah, di online dash lerim gua ini itu nanti di Hukukun Temel Kavlam Lare ini bakal ada tulisan Janle Derse Basla. Ya, baru nanti kita masuk ke sistem untuk pelajaran online. Nah, jadi ini gue mau melanjutin yang semalam. Jadi nunjukin kalau misalkan masuk kelas itu gimana. Jadi masuk dulu ke akun aku, terus pencet online dash lerim. Nah, di sini ada Hukukun Temel Kavlam Lare ya. Nah, ini tinggal Janle dash lerim. Kenapa cuma ada yang ini doang yang di sini? Karena kita lihat di programnya itu, di jadwalnya itu hari ini hari Rabu jam 9 sampai jam 11 itu adalah mata pelajaran Hukukun Temel Kavlam Lare. Nah, ya kita lihat ini sekarang nih jam 9 ya, cara samba tuh. Oke. Nah, kita buka ke Anda sendiri, terus Janle dash Derse Basla, terus nah pencet, muncul dah. Nah, ini ada 2 pilihan, mau tetap di web atau menggunakan aplikasi gitu. Aplikasinya apa nih? Aplikasinya ada Planet, tapi aku biasanya tetap di web, nggak usah pakai aplikasi. Jadi nggak perlu khawatir kalau yang nggak punya aplikasi, bisa tetap di web. Nah, ini dia pelajarannya kayak gini. Oke. Nah, di sini untuk ininya apa? Slide. Biasanya kalau hojanya ngasih slide nanti bakal muncul di sini. Ini adalah hojanya, dan ini adalah dalam jelar atau para partisipan gitu. Sini ada chat. Nah, dan ini adalah orang-orang yang ikut seperti ini. Oke, ini bisa digedein seperti itu ya. Oke, mungkin segitu. Terima kasih. Lurus-lurus. seperti itu. Dan setiap pelajaran online itu direkam dan dikirimkan di sini. Kayak di sini, kayak misalkan kita mau mengulangi gitu pelajaran online kita, itu ada di sini. Kayak misalkan aku kasih contoh di sini, matematik misalkan. Ya,
karena matematik gua use tapi di sini itu tetap ada rekamannya gitu. Kayak di sini misalkan ini yang paling terakhir, kita klik langsung masuk seperti ini. Istanbul Aydın University ya, kampus gua. Oke. Nah, ini tinggal play. Nah, ini ada 2 jam ya, 1 jam 50 menit. Nah. Oke. Langsung aja gua ke tengahin supaya nggak ini. Nah, di sini ini yang aku bilang tadi, si hojanya itu ngejelasin di sini. Nah, di sini ini adalah slide gitu. Nah, kita juga bisa besarkan ini kalau kita hanya melihat hojanya seperti itu. Nah, ya, hojanya nggak tahu pergi kemana. Oke. Ini kita ini. Nah, kan seperti ini. Jadi seperti belajar online melalui platform biasa gitu. Oke, kembali. Ini sudah ini slide-nya gitu. Dan yang ikut pelajaran ini adalah 46 orang ya, yang online saat itu. Karena saat itu gua nggak online, yaitu tatap muka, maka di sini gua nggak termasuk katalem jelar gitu. Oke. Dan seperti itu ya. Sebetulnya aku sangat bagus gitu menurut gua ini sistem seperti ini. Seperti inilah sistem perkuliahan di Turki saat ini ya, saat pandemi ini. Oh ya, ada yang kelupaan. Jadi gua juga mau nunjukin sistem di Ubis ini apa aja sih yang bagus itu. Ya, menurut gua di sini ada kayak misalkan mau daftar Başvuru burs ya, pendaftaran beasiswa. Ini bukan beasiswa dari pemerintah tapi mendaftar beasiswa langsung ke kampus gitu ya. Terus ini tadi pelajaran yang gua ambil ya Yazdım-Dersler, pelajaran-pelajaran yang gua ambil di tahun ini, maksudnya di semester ini itu ada 8 ya. Terus des Programme itu adalah jadwal pelajaran ya, seperti ini jadwal pelajarannya. Itu ada matematika dan lain sebagainya gitu. Oke. Terus Devamsızlık ini adalah absensi gitu, ada absensinya. Terus ada lagi not ya, desnotları. Jadi desnotları ini apa? Jadi desnotları ini adalah sunum-sunum atau slide yang dijelaskan di kelas itu dikirimkan ke sini. Kayak contoh misalkan aku mau ngambil sini ada matematik ya, ada 4 note. Nah, misalnya kayak gini, aku download yang ketiga ya, Üçüncü hafta misalkan kayak gini. Nah, aku download dan aku open. Ini dalam bentuk PDF gitu. Nah, kita lihat tuh seperti ini. Jadi kita bisa belajar sendiri gitu ya. Setelah diajarkan oleh guru di kelas, kita bisa mengulangi seperti itu. Oke. Dan ini cuma Inggris aja, dia gurunya itu belum ngasih not apapun. Yang lain udah 4-3 gitu kan. Karena kita udah minggu ke-4, memasuki minggu ke-4. Setiap minggunya biasanya guru itu ngasih 1 not gitu. Oke. Terus di sini juga ada Ödevlerim yang artinya PR. Nah, karena gua belum dikasih PR apapun sama guru ya, baik pelajaran apapun di sini nggak ada gitu. Bekleyen ödemiş
Nisyok. Nah, jadi artinya di sini adalah pengumpulan PR yang ini tidak ada gitu. Nah, tidak ada pengumpulan PR yang di sini. Nah, terus di sini juga udah dikasih tahu gitu. Ini adalah volume deslerim. Jadi selama 4 tahun itu apa aja sih yang akan kita pelajarin selama 4 tahun nih. Jadi di sini ada ya, selama 4 tahun itu di Birinjisnev 1 semester pertama. Jadi kelas 1 semester pertama itu adalah 8 pelajaran ini, dan ini semuanya adalah Z, yaitu Zorunlu artinya, yaitu wajib, pelajaran wajib. Jadi nggak bisa enggak. Terus ini kelas 1 semester 2 ya gitu. Jadi di sini tuh kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tapi kelas 1 semester 1 semester 2. Terus kelas 2-nya semester 1 semester 2 seperti itu ya. Kelas 3 kelas semester 1 semester 2 seperti itu. Nah, terus ini kelas 2 juga masih Zorunlu semua ya. Ini kelas 2 semester 2 juga masih Zorunlu semua. Nah, baru di kelas 3 semester 1 ini yang Zorunlu atau pelajaran wajib itu hanya 3. Sisanya boleh Setmili gitu. Dan semester 2 juga begitu, cuma 3. Jadi kita udah tahu nih, oh nanti kedepannya kita akan belajar ini gitu. Jadi udah dikasih tahu di sistem sampai kelas 4 semester 2 ya, terakhir kayak gitu. Itu bagus sih menurut gua. Jadi kita sudah bersiap gitu untuk kedepannya bagaimana. Ya. Terus yang bagus lagi menurut gua, ini tadi adalah online deslerim, online deslerim, ini kan yang tadi udah gue jelasin. Tuh, ini udah ada 3 semua tuh, kayak larenya ya udah ada semua. Tuh, ini adalah pelajaran yang direkam gitu. Jadi kita bisa mengulangin. Terus transkrip ada lagi. Di sini ada Snau Sonuts ya, belum ada ya, karena belum ada ujian gitu. Jadi di sini nanti kita bakal ngeliat transkrip juga. Nanti ini juga masih belum ada dan lain sebagainya. Dan di sini ya, di sini juga ada yang namanya tentang pembayaran gitu ya. Jadi lengkap di sini ya, ada pembayaran, terus ada ini adalah data gua gitu kan. Sampai di sini dikasih tahu juga akademik dan asesmennya siapa gitu kan, ada emailnya. Jadi kita biasa setiap volume itu kan ada yang namanya danesman. Danesman itu adalah pembimbing ya. Jadi pembimbingnya udah dikasih tahu gitu di sini. Oke, dan lain sebagainya. Dan ini sangat lengkap ya, lengkap. Ya. Dan gua juga dapat emailnya seperti biasa ya. Mungkin di setiap kampus juga bakal dapat email yang dipakai untuk kampus gitu. Dan ya ini email gue yang dipakai untuk kampus gitu. Nomor ini dan lain sebagainya. Dan bagusnya UBIS ini, dia nggak cuma ada di web ya. UBIS ini dia sudah masuk ke US ya, masuk Android, masuk ke Windows Phone sama web ya. Jadi ada 4 ya. Jadi nggak cuma di web doang ya.
di web ada. Terus ada juga aplikasi untuk Windows Phone ya, kayak misalkan Nokia gitu kan, yang Nokia yang masih menggunakan Windows gitu. Nah, terus juga ada di Android ya, aplikasinya juga bisa menggunakan iPhone atau iPad. Jadi seperti itulah ya sistem perkuliahan di Turki, khususnya di kampus aku. Karena mungkin di kampus lain itu berbeda. Jadi itu mungkin yang bisa gue sampaikan. Oke, sebelumnya gue mau minta kalian, bagaimana sih sistem perkuliahan kalian di kampus kalian masing-masing? Tulis di komentar ya, tulis di komentar. Kak, aku udah full offline nih, Kak, aku masih online, dan aku onlinenya menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Nah, tuliskan di kolom komentar. Oke. Dan kalau misalkan ada yang mau bertanya juga yang lain, tulis di kolom komentar. Oke. Terakhir, gua Iqbal Lutfi, Gurus Surus. Ya Allah, Mana saya setting bahasa Turki teh? Anjing.